Berawal dari langkah pelajar Sofia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nanbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar. Pemuda panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi kerapatan besar pemuda, yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda kongres tersebut, bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus hidup bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk para hadirin semuanya. Tujuan diadakannya kongres ini adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih baik bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan, karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, sepertinya kita belum menghasilkan kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pada badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federalisasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kita sudah membuat sebuah hasil keputusan. Hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Nah, yang dibutuhkan kita sekarang adalah anggota P3I. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama lagi sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan, tapi yang penting adalah untuk tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin bisa terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dari aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Saya yakin bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk menjadi bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bernumpah darah, yaitu yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu.
Saya setuju Bung untuk bait pertama dan bait kedua. Tetapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bahasa, satu bahasa. Jadi untuk bait ketiga itu berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Muhammad Tabrani. Benar, namun jika tujuan ini tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Begitu, mari kita lanjutkan pembahasan Sumpah Pemuda ini pada kongres kedua nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, kalau begitu keputusannya yang telah kita sepakati, kongres ini akan kita lanjutkan di kongres kedua nanti yang akan dilaksanakan di gedung KJB. Walaupun rumusan tadi masih belum bisa diterima, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kongres kedua nanti. Saya akhiri pidato saya Muhammad Tabrani dari Jogja, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang sudah datang. Semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan, dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjukkannya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda, hal ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayai saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua kali ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua kali ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari kongres pertama. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan para hadirin dari berbagai perwakilan, yaitu Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lain-lain. Semua harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Waalaikumsalam. Beta dari perwakilan pemuda-pemudi setuju dengan persatuan ini. Saya sebagai wakil ketua dan perwakilan dari Jong Java setuju. Saya perwakilan dari Jong Islaminten Bon juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak setuju dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajah. Saya, perwakilan dari Jong Celebes, juga setuju. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu melawan penjajahan. Bertujuan untuk memerdekakan negeri ini. Benar, kami dari Pemuda Indonesia setuju. Kami perwakilan dari Jong Betawi juga setuju. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan teks Sumpah Pemuda. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Oke, ya.
Pemuda. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah Indonesia yang satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Islametan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar. Bersama Sumpah Pemuda, ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai-berai, atau entah seperti apa negara ini sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanubari masing-masing. Pendek banget. Gak usah naik turun bisa nggak? Talu. Dulu ya. Apa? Baik. Setiap daerah. Wah. Ya udah bilang. Kamu cuma ketawa ke kalian doang. Gak usah ketawa gini. Yes, say. Merdeka, merdeka. Kasih lagi. Merdeka, merdeka, guys, merdeka. Gak mau yang ini. Ya, Ini mah, Akan duduk. ini mah. udah nggak usah. Udah kena semacam. Oke. Yeay. War is over. Pulangnya, Cok. Ya. Ada Putri Duyung. Enggak pulang gimana? Putri Duyung. Dugong. Apa sih? Pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Islametan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar. Bersama Sumpah Pemuda, pemuda ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang tertindas. Pada masa itu, tanpa ikrar, seperti itu mungkin saja kita tercerai-berai, atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanubari masing-masing.